Setelah bermalam di desa Cileksa, saat matahari meninggi, tim Insert Investigasi melanjutkan perjalanan menuju Huntara atau hunian sementara warga Kampung Cigobang. Meski jaraknya tak terlalu jauh, tapi sulitnya medan untuk mencapai pemukiman warga membuat perjalanan sangat menantang dan memakan waktu cukup lama. Bahkan kendaraan roda 4 tak bisa masuk sampai ke Huntara warga. Saat melewati jalan berlumpur dan sangat licin, tim Insert Investigasi harus menumpang kendaraan roda 2 warga setempat. Dan begitu sampai di Huntara Kampung Cigobang, kondisi tak kalah memprihatinkan menjadi pemandangan memilukan. Sejak bencana hingga 15 bulan berselang setelahnya, lebih dari 50 kepala keluarga masih bertahan di pengungsian dengan kondisi sangat memprihatinkan. Mereka berteduh di tempat yang tampak seperti saung kecil beratap terpal. Ya, pemirsa Insert Investigasi, sekarang saya sudah berada di desa Cigobang. Maksudnya lebih tepatnya penghunian desa Cigobang ya Pak? Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ojas. Pak Ojas nih. Jadi saya tadi datang ke sini diantar sama Pak Ojas untuk melihat desa Cigobang Pak. Saya ini kan udah pemukiman semua nih warga Pak. Iya. Saya pengen tahu dong Pak, mungkin ada sedikit ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar sini yang mungkin memang sudah setahun lama tinggal di sini Pak ya? Iya. Di sebelah sana ada Pak? Sebelah sana ada. Ya, kita langsung berangkat sana aja Pak. Jadi kalau pemirsa bisa lihat, sebelum kita masuk ke hunian sementara desa Cigobang atau pengungsian ini, rumah huntaranya tuh agak beda dengan yang sebelumnya. Kalau di sini tuh masih menggunakan ini, yang tadi saya bilang terpal tuh ini, plastik seperti, dan ini tuh tidak akan kuat panas hujan terlalu lama karena bisa dibilang 6 bulan atau beberapa bulan udah mulai kembali rapuh seperti yang di depan tadi. Nah ini juga saungnya udah mulai hancur ya Pak. Tuh kalau pemirsa bisa lihat, ini tuh udah rapuh. Tuh udah mungkin nggak bisa digunakan lagi. Sama seperti yang di sini juga. Nah ini juga basicnya rumah ya kan Pak? Iya. Tempat hunian juga kan? Iya. Nah coba lihat langsung ke sana. Selamat dari bencana, warga Cigobang bergulat begitu hebat melanjutkan hidup. Sejak kampung Cigobang menjadi kampung mati, mereka menghabiskan hari-hari di Huntara ini. Jika hujan mengguyur, jalanan seketika berlumpur. Jika panas terik, maka debu yang akan membumbung. Nasib mereka kian tak menentu saat terpal yang jadi atap dan dinding tempat bernaung kerap rusak, bahkan harus diperbaiki setiap beberapa hari sekali. Nah ini kan terpal seperti ini nih. Ya. Setiap 6 bulan sekali harus diganti, harus dibersihkan nih. Jadi kadang nggak nyampe 6 bulan. Nggak nyampe 6 bulan? Nggak nyampe. Itu yang kalau 6 bulan itu yang hanya dinding. Kalau atas itu kurang lebih ada yang terpalnya kalau masih yang jelek mah ya seminggu. Yang paling yang bagus itu sebulan atau 2 bulan juga udah jago. Gitu. Saya pengen coba masuk ke dalam rumah yang mungkin bisa dibilang sudah agak rusak ya Pak? Oke. Dalam sana. Bukan beton dan baja, Huntara warga berdiri dengan penopang kayu seadanya. Bukan pula tembok semen, dinding Huntara dibalut terpal yang kerap rusak, bahkan tak sedikit yang hancur dan tak bisa ditempati. Di bagian dalam, di ruang sempit, warga merebahkan tubuh di atas lantai bambu dan hanya beralas tikar. Dan untuk urusan MCK, sekitar 50 lebih kakak di sana harus menggunakan secara bersama-sama yang jumlahnya juga tidak seberapa. Rangka rumah sebenarnya seperti ini ya Pak? Ini pintunya. Oh, sama seperti yang lain, seperti Sama ini. seperti ini. Sini rumah tadinya ini seperti ini. Cuman lama-kelamaan ya Yang kurang lebih rapuh, ini. kropos. Rapuh. Membayangkan bagaimana warga Kampung Cigobang melewati hari demi hari di Huntara mereka membuat kita terenyuh olehnya. Bahkan untuk tempat ibadah saja, mereka harus bergotong royong membangun musola secara swadaya, dibantu dengan sejumlah relawan yang mengulurkan tangan mereka. Nah apa ini? Musola tempat ngaji tadi Bapak bilang? Ini musola tempat kami beribadah. Oh, yang Bapak bikin sendiri ya Pak? Ah, Oh iya di sini. bantu sama relawan, alhamdulillah. Cuman kami di sini tadinya buat ngaji, buat ibadah. Jadi kami bikin lagi bisa buat untuk ngaji anak-anak gitu. Tapi alhamdulillah kami saking bersemangat, alhamdulillah
buat gotong royong itu udah terwujud lah walaupun seadanya gitu. Ini sendiri warga sini semua ini? Warga di sini semua. Menjadi korban bencana, Syamsuddin dan warga lain nyaris tak punya pilihan. Kembali ke rumah lama sudah tidak bisa, dan menggantungkan hidup di Huntara hingga 15 bulan sejak bencana melanda hanya ada cerita nelangsa yang benar-benar menyesakan dada. Terlebih, ketika untuk listrik saja, Syamsuddin mengaku menemui banyak kendala. Ya seadanya aja dari kita usaha semampu kami lah istilahnya. Untuk mendapatkan uang itu seperti apa? Mungkin kesibukannya apa, jualan atau seperti apa di desa ini? Ya biasanya tani-tani yang sudah ada gitu, yang sisa-sisa pisang yang sudah ada gitu, yang tadinya istilahnya yang sisa-sisa pokoknya lah, tapi alhamdulillah dijual bisa gitu. Akan sekarang yang paling kami sangat membutuhkan ini listrik. Bukan listriknya kagak ada, listriknya memang sudah full, tapi kami yang sangat dibutuhkan itu, yang sangat kami ini nggak kuatnya itu pembayarannya aja itu. Seperti itu. Bayangkan seminggu ini konsumennya ada 2. 1 minggu kurang lebih dari seminggu ya. Itu 200.000 kali 2 berarti kurang lebih dari seminggu itu udah mencapai 400.000. Ya satu-satunya bertahan karena kami tidak bisa keluar dari sini. Karena apa? Karena satu tempat itu sangat dibutuhkan sama kami. Jadi kalau keluar dari sini kami tidak bisa karena tidak punya tempatnya itu. Lebih dari setahun menghabiskan hari di Huntara, derai air mata Syamsuddin pecah juga mengenang masa-masa saat ia bisa berteduh di tempat layak sebelum bencana meluluh lantakkan kampung Cigobang. Tapi apa daya, tak ada pilihan baginya dan lebih dari 50 kakak lainnya. Dulu, ketakutan karena bencana benar-benar menghantui. Kini, ketakutan tak bisa lagi punya tempat berteduh layak huni yang merasuki. Ya kalau itu mah istilahnya kita nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong seperti itu, kenapa? Kami sangat membutuhkan untuk seperti yang dulu. Yang kami takutkan tadinya habis longsor. Kami masih punya rasa takut lagi, takut punya tempat seperti yang dulu lagi, gitu, seperti itulah. Karena terpaksanya kami sudah tidak bisa keluar lagi untuk dari hunian ini karena itu udah punya tempat-tempat harus kita beli. Kalau nggak beli nggak mungkin kami bisa menduduki tempat seperti yang dulu lagi. Ya tolong istilahkan masyarakat, khususnya dari semua donatur maupun relawan maupun pemerintah, kami mohon dengan hormat tolong sebisa mungkin kami usahakan untuk bertempat kami. Tambahkan karena pemikiran kami itu ya kami sudah seperti ini. Jangan sampai anak-anak kami seperti kami lagi. Jadi alhamdulillah anak-anak itu sebisa mungkin kami diusahakan gitu. Kalau buat anak-anak atau orang yang sekolah kami diusahakan sebaik mungkin kami, sebisa mungkin kami maupun lewat swadaya maupun apa tuh kami sangat dipaksain untuk memprediksi atau memperbaiki untuk anak-anak yang sekolah maupun ngaji. Kami sebagai yang bisa harus ngaji, kami harus bergotong royong untuk membuat rumahnya gitu, untuk pengajiannya itu kami memang sangat diutamakan.